Milia adalah benjolan kecil berwarna putih yang umumnya tumbuh di bagian wajah seperti hidung, pipi, dan di bawah mata. Milia bisa dialami oleh siapa saja, namun yang paling sering dialami oleh bayi yang baru lahir. Milia umumnya tak berbahaya dan tak memerlukan pengobatan karena dapat hilang dengan sendirinya. Namun pada beberapa kasus milia dapat cukup mengganggu dan tidak bisa hilang dengan sendirinya, dan pada kasus tersebut perlu dilakukan tindakan untuk menghilangkannya. Halo sahabat cantik, ketemu lagi nih kita di Cantik Sehat kali ini. Nah, kabar kalian gimana setelah seminggu kita nggak ketemu? Kali ini masih sama aku, Anita Nawang Asih, dan juga dokter cantik kita, dokter spesialis kulit, kelamin, dan juga estetika, ada dokter Novi Oktaviana. Halo dok. Halo. Gimana nih kabarnya dok? Alhamdulillah baik, sehat, dan luar biasa. Alhamdulillah. Kali ini pembahasan kita cukup menarik nih dok. Kita akan bahas soal milia. Nggak Dilan ya? Iya. Dilan nggak ada di sini. Oke. Jadi milia itu kan kalau kebanyakan orang taunya itu kan beruntusan kecil di sekitar mata atau di daerah daya dok ya. Tapi sebenarnya milia itu sebenarnya apa sih dok? Oh ini tentang milia. Iya. Nah milia itu seperti kayak kayak beruntusan, kalau orang bilang itu beruntusan. Nah milia ini sejatinya adalah sebuah kelainan pada kulit, di mana kelainan kista, kalau namanya orang kista, tapi kista epidermoid. Nah, kista epidermoid yang bentuknya kista epidermoid itu banyak, salah satunya adalah milia. Nah, milia ini adalah penyebabnya karena ada pori-pori kulit kita itu ada kotoran atau keratin atau sisa kulit mati yang terperangkap, jadi nggak bisa keluar. Makanya muncul yang namanya milia itu. Jadi yang terperangkap di kulit atas, namanya keratin. Itu kan ada kulit mati tuh, tiap kita regenerasi tiap 1 bulan sekali, kalau kita nggak bersihin wajah ya akhirnya terendap di situ. Nah itu yang namanya milia itu. Kalau kan selain kulit mati nih dok, berarti kan ada endapan minyak juga ya dok ya? Ada, iya. Nah itu bedanya milia sama jerawat itu apa sih dok? Nah kalau milia itu cikal bakal terjadinya jerawat. Nah, jadi kalau misalnya milia tidak dilakukan perawatan yang baik dan benar, maka timbullah yang namanya akumulasi dengan bakteri. Bakterinya namanya P. acnes ya. Nah, itu dicampur dengan yang namanya kelenjar minyak. Nah, itulah muncul yang namanya jerawat. Nah, milia itu salah satunya munculnya kandidat terjadinya jerawat gitu. Berarti cikal bakalnya si jerawat cikal ini bakal kalau tidak dilakukan tindakan yang benar gitu. Kan kadang ada kan tindakan milia dicomot-comot, dikorek-korek sendiri. Pecet sendiri ya dok ya? Iya, itu yang bahaya banget itu malah ya. Berarti sebenarnya milia itu bahaya apa enggak sih dok buat kulit kita sendiri? Pada dasarnya nggak bahaya. Milia itu hanya sebagai kotoran yang memang terperangkap di situ, atau keratin yang terperangkap di sel kulit mati lah ya, yang terperangkap di situ. Bisa jadi berbahaya kalau itu malah dikopek-kopek, diambilin pakai tangan yang memang kotor, terus pakai pencetan jerawat yang tidak steril. Nah itulah yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi sekunder. Jadinya harusnya itunya bisa hilang sendiri atau dengan treatment yang tepat, malah dikuek-kuek gitu loh. Kalau orang pati namanya dikopek-kopek ya. Nah itu terjadi luka, disitulah terjadi yang namanya infeksi. Nah itu yang bahaya, infeksinya bisa ke arah yang lain, ke dalam, ke pembuluh darah dan lain-lain. Gitu. Nah ngomongin infeksi nih dok, untuk step yang paling parah atau infeksi paling parah dari milia sendiri tuh kayak gimana sih dok? Ya infeksi yang parah itu seperti ini, akumulasi bakteri di di mana, di sel kulit yang memang terkena yang luka tadi. Jadi kan ada tuh setiap kali infeksi itu kan ada banyak ya, infeksi itu ada infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit atau cacing ya, ataupun infeksi-infeksi yang lain. Nah, kalau bisa itu biar tidak terjadi infeksi, jangan diorek-orek dengan cara yang tidak benar seperti itu.
Nah, ngomongin Milia sendiri kan kalau kita taunya kan cuman ada di daerah mata ya, Dok ya. Mata atau di dahi, sorry. Tapi Milia juga adanya kan di hatinya Dilan gitu ya. Iya, itu adanya di Dilan. Di Dilan, Milia itu ya, Dok ya. Ada juga tempat lain, nggak cuma di situ. Iya, itu di mana sih, Dok? Ada di sekitar hidung, di dahi, ya, di kening, dan juga kadang ada, maaf, di kelamin. Bisa juga Iya, ya, di kelamin ada ternyata. juga. Karena kan kelenjar sel kulit itu kan di mana-mana, sel kulit mati orang kan di mana-mana. Tapi memang seringnya terjadi di wajah karena kan pori-pori, terus kena paparan matahari, kan itu pengaruh juga ke Milia gitu. Berarti produk-produk yang juga mengandung minyak yang bikin komedo itu juga bisa menyebabkan Milia ya, Dok? Jadi penyebab Milia itu banyak. Salah satunya itu adalah matahari ya, karena paparan matahari, jadi kulit kita regenerasinya nggak seimbang. Kemudian yang kedua, kita males yang namanya double cleansing ya. Pembersihan stepnya 2 langkah, itu jangan sampai di skip. Apalagi kalau kita lagi bermasalah dengan kulit yang berminyak. Nah, yang ketiga itu seringnya karena kesalahan menggunakan skincare. Asal-asalan pakai skincare yang viral, pakai yang ternyata pelembabnya tinggi, akhirnya nutup deh pori-porinya, terjadi keratin yang masuk tidak bisa keluar. Nah, akhirnya terjadi Milia. Kemudian selanjutnya banyak sekali ada penyakit kulit seperti rosacea, kemudian komedo, itu bisa terjadi munculnya Milia itu. Atau seringnya kayak ada treatment yang kayak mengradikasi kulit atau yang menghaluskan kulit, itu juga bisa menyebabkan terjadinya Milia kalau misalnya itu prosedurnya tidak benar. Oke, Gitu. terus juga karena kan yang kita tahu itu Milia cuman ada di cewek, tapi sebenarnya di cowok itu juga bisa terjadi Milia nggak tapi sih? memang prevalensinya ke cewek lebih tinggi ya, tapi ada di cowok, bayi pun ada kan, ada Milia macam-macam ya, ada Milia pada bayi, biasanya baru lahir kan ada beruntusan ya bayi, kayak benar banget. kalau orang bilang kayak biang keringat, nah padahal nggak biang keringat. Kalau bayi itu Milia juga sama, biasanya kalau bayi kan ada kayak kotoran-kotoran yang memang nggak bisa keluar, ataupun keringat-keringat yang memang nggak bisa keluar. Itu sama kayak kita, kalau pas lagi kita kotoran nggak bisa keangkat dengan benar ya, keangkatnya ternyata pakai sabun aja, itu hampir sama. Jadi semua menyerang semua. Kalau tidak mau bersih-bersih wajah. Berarti penting banget sih yang namanya bersih-bersih wajah itu ya, Dok ya. Nah, ngomongin soal Milia bisa terjadi ke siapa aja, dan juga pasti kan terutama cowok ya, Dok ya. Untuk pencegahannya kan pasti jarang banget cowok-cowok bisa mau untuk perawatan segala macam. Itu nanti gimana sih, Dok, untuk kalau cowok? Iya, kalau cowok. Kalau cowok itu tekstur kulitnya beda dengan cewek ya. Kalau cowok itu cenderung lebih tebal, jadi lapisan epidermisnya lebih tebal. Makanya kalau cowok itu yang tersusun banyak tuh ototnya, kalau cewek itu lemaknya. Nah, kalau cowok kenapa kok males apa-apa, karena memang dari dulunya cowok kalau pakai produk-produk kan juga, ya aku kok malu ya dikira kayak cewek. Padahal skincare itu bagi cowok, bagi cewek itu adalah hal yang wajib, bukan yang sunnah ya, yang wajib. Karena apa? Membersihkan wajah, melindungi wajah, menutrisi wajah, itu hal yang memang pilar dari skincare itu sendiri. Dimana pilar dari skincare itu ada 4 menurut saya ya. Yang pertama adalah pembersihan, yang kedua adalah nutrisi atau pelembapan, yang ketiga itu adalah perlindungan, dan yang keempat itu adalah regenerasi atau dengan eksfoliasi. Jadi kalau cowok misalnya kok saya hanya pakai pelindung matahari aja, tapi yang 3 di skip sama saja, kadang kan terjadi Milia ataupun terjadi jendalan-jendalan yang sel kulit mati seperti Milia itu. Kalau cowok caranya 4 pilar itu tetap harus ada. Jadi pembersihan minimal kalau untuk cowok sebelum mandi dan pas mandi ditutup dengan yang namanya toner. Itu penting banget toner. Kadang kan toner buat apa sih? Nggak ngepek deh buat saya. Iya, nggak ngepek kalau memang kulitnya memang sudah tidak bermasalah. Tapi bagi kulit yang memang pori-porinya lebar ya, kulit berminyak, kalau tanpa adanya toner setelah mandi, pH kulit tidak bisa netral lagi. Jadi kalau cowok saya sarankan ya sama sih cowok cewek. Itu double cleansing plus toner atau triple cleansing kalau di tempat saya gitu.
Oke, berarti ngomongin soal milia tadi kan disebabkan sama salah satunya adalah paparan sinar matahari, terus malas juga untuk double cleansing dan juga salah pemakaian skincare ya dok ya. Nah mengenai solusinya nih teman-teman, nanti kita akan bahas bareng sama Dr. Novi di paparan segmen setelah ini. Jadi kita ketemu lagi setelah pariwara berikut ini. Dah. Dah. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Hai, balik lagi nih di Cantik Sehat. Nah, sahabat cantik, kita tadi kan udah bahas soal milia tuh apa sih, penyebabnya apa, dan juga bisa terjadi di siapa aja sih milia itu. Nah, kali ini kita akan membahas soal solusi dari milia ini nih. Masih bersama Dr. Novi Oktaviana. Iya. Nah, dok, tadi kan kita udah bahas nih soal milia apa dan segala macamnya. Nah, untuk mengatasi milia sendiri, terutama ke cewek ini, karena kita tadi udah bahas soal mengatasi di cowok, karena banyak kan cewek-cewek yang masih nggak bisa mengatasi si milia ini. Nah, khusus untuk cewek nih dok, cara mengatasi milia tuh gimana sih dok? Ya pada dasarnya cowok sama cewek sama ya, tapi Iya. memang tekstur kulit tadi kan berbeda. Iya. Kalau cewek sama cowok kita sandingkan, wah ada milia semua, tapi keseringan memang ke praktek saya itu kalau nggak anak-anak ya cewek. Nah, yang pertama kali sama seperti cowok tadi, basic skincare-nya harus benar dan harus sesuai dengan jenis kulit. Kadang kalau kita menggunakan skincare asal-asalan aja, tapi ternyata kulit kita itu tidak cocok. Nah, itulah yang bikin kulit kita nanti marah lah sama kita dengan efeknya dia. Kalau marah, kulit kita marah itu merah, breakout, purging, iritasi, pokoknya macam-macam, jerawat dan lain-lain. Nah, biar kulit kita itu tidak marah atau tidak breakout itu, kita harus sesuaikan makananmu apa sih. Nah, mengusung tema skin food yang memang selama ini saya gembar-gemborkan itu apa? Skincare basic itu adalah skin food. Skin food itu adalah makanan kulit, di mana makanan kulit tadi terdiri dari 4, yaitu pembersihan, kemudian perlindungan, nutrisi, dan eksfoliasi itu harus ada terus, dan itu siklusnya ada. Nah, kalau kulit kan siklusnya kan tergantung usia tuh. Kalau usia masih biasa lah, normal ya, muda gitu, siklus normal kulitnya 28 sampai 36 hari. Kurang lebih selama 28 hari sampai 36 hari itu kita harus melakukan apa yang namanya eksfoliasi atau pengangkatan kulit mati. Nah, di samping 36 hari atau 1 bulan itu, 1 minggu kita lakukan apa yang namanya eksfoliasi berkala. Nah, di sini yang pertama yang saya ingin, selain pembersihan double cleansing tadi, yang kedua yaitu itu tadi perlindungan tetap, karena penyebab milia itu salah satunya adalah paparan dari sinar UV yang kemarin kita udah ceritakan ternyata terkait sinar UV. Nah, sinar UVA, UVB itu pengaruhnya ke kulit kita apa? Kita tetap melindungi dengan menggunakan double filter. Ya, double filter itu PA++ dan SPF. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu adalah kita nutrisi.
nutrisi kita pakai toner tadi. Kemudian yang terakhir itu yang penting adalah eksfoliasi. Untuk Milia, biar kulitnya kita kan tadi ada karena keratinnya tadi kan terjebak, ya, kulit matinya nggak bisa keluar. Itu kenapa? Karena pori-porinya terbuka, kita nggak membersihkan, residu kotoran, residu make up, residu dari macam-macam, kita pakai masker juga ada residunya itu. Nah, itu kalau itu udah nempel di pori-pori kulit jadi residu situ. Kalau kita nggak double cleansing, nggak membersihkan, nggak eksfoliasi. Nah, kata-kata eksfoliasi itu yang lagi hit sekarang itu adalah pengangkatan kulit mati. Nah, eksfoliasi itu ada dua, yaitu ada physical eksfoliasi dan yang kedua adalah chemical eksfoliasi. Bagi cewek ataupun cowok, jika ada Milia, saya sarankan yang namanya eksfoliasi ini. Nah, eksfoliasi yang physical eksfoliasi bisa menggunakan scrub, bisa menggunakan media mikrodermabrasi di klinik-klinik, dan yang chemical eksfoliasi itu dengan menggunakan cairan kimia. Nah, yang cairan kimia itu ada banyak. Jadi kayak ada retinol, asam salisilat ataupun ini glycolic acid. Nah, itu yang sering kita berikan pada pasien-pasien untuk eksfoliasi gitu. 4 itu. Berarti tadi kan kita bahas soal retinol, soal itu yang skin basic. Oh ya. Ada tindakan juga biasanya. Okay. Nah, berarti buat teman-teman yang di rumah yang mau mengatasi Milia sendiri itu kan biasanya berarti pakai retinol, glycolic acid. Itu sebenarnya produk-produk itu atau bahan-bahan itu tuh bisa dipakai di semua jenis kulit atau gimana, Dok? Belum tentu. Jadi skincare basic yang pertama tadi kan penyelesaian Milia kan pertama skincare basic tadi, yang kedua dengan cara invasif ya. Yang skincare basic itu kita harus pemilihan juga. Dari bahan eksfoliasi itu ada retinol, ada vitamin C asam ya, ada juga yang glycolic acid. Itu tidak boleh dicampur dengan skincare yang mengandung hal yang sama. Contoh, misalnya saya menggunakan skincare pakai sunscreen misalnya. Sunscreen ini sudah ada sunscreen, ternyata sunscreennya sebelum sunscreen sudah pakai vitamin C. Nah, vitamin C dicampur lagi tuh dengan vitamin C sama glycolic acid. Nah, kan jadinya agak iritasi. Nah, yang sering terjadi itu sekarang krim malam. Biasanya kan ada krim malam racikan tuh dicampur dengan yang namanya ada krim malam kan isinya ada retinol ya, retinoid ya. Zat-zat pengangkatan kulit mati. Itu kalau dicampur dengan asam jadinya beruntusan. Jadinya kalau misalnya kita menggunakan retinol atau menggunakan zat eksfoliasi, kita lihat dulu kulitnya itu sanggup nggak dengan mengangkat kulit mati pakai retinol. Contohnya kita menggunakan adaptasi retinol dengan metode 1 by 1 atau 1 hari pakai retinol, dicoba 1 hari pakai nggak pakai. Jadi retinol hari ini, besok enggak, retinol besoknya lagi nggak, biar adaptasi. Kalau lama-lama kulitnya tidak ada masalah, retinol setiap malam nggak apa-apa. Itu. Jadi cara adaptasi dengan eksfoliasi seperti itu. Jadi jangan langsung plek dipakai semua. Nah, kulit kita itu kan juga punya kayak lambung lah. Kalau kita ngasih habis ini makan nasi goreng, nanti terus makan ketela, terus makan gorengan lagi, enak sama kulit kita juga. Habis dikasih ceramide, ditambah lagi dengan asam hyaluronic acid, ada macam-macam lah ya. Ya kulit akan jadi jenuh, jadinya breakout gitu. Numpuk jadi satu ya, Dok ya? Iya, jadinya tadi kulitnya makin kusam, sel kulit matinya makin banyak, milia, jerawat, purging, macam-macam. Akhirnya balik lagi ke skincare basic deh gitu. Oke, itu kan kalau ngomongin soal solusi yang bisa diatasi kita sendiri di rumah, bisa dilakukan sendiri. Kalau untuk perawatan nih, Dok, biasanya perawatan apa sih yang harus dilakukan kalau milianya tuh udah parah banget? Sudah parah ya, milia itu kan banyak sekali ya. Ada milia yang ada milia primer dan milia sekunder ya. Nah, kurang lebihnya kalau milia sudah bandel ya, sudah mencapai titik, oh kayaknya ini udah nggak bisa dipakein skincare basic. Sebenarnya milia awalnya tuh bisa hilang sendiri loh kalau kita bersihin wajah. Tapi kalau misalnya milia itu nggak bisa hilang dengan skincare yang kita pakai seperti itu, memang kita lakukan tindakan. Nah, di dalam medis itu tindakan itu ada banyak. Ada yang namanya cutter, elektrocutter, ada namanya bedah listrik. Ada juga yang diatermi, ada juga yang terapi menggunakan cryo
Krioterapi ada semuanya ada. Nah, yang sering kita lakukan di klinik selain dengan menggunakan media operasi kecil itu, kita sebelumnya biasanya primering dengan menggunakan eksfoliasi atau yang namanya chemical eksfoliasi dan physical eksfoliasi. Itu biasanya bisa mengurangi, tapi kalau itu memang bedel ya kita bedah listrik gitu, langsung hilang kalau itu. Langsung seketika ya dok ya? Seketika ya, Kayak dan dia. tidak nggak Dia langsung hilang. langsung hilang. Emilianya hilang, dia hilang. Gitu, itu penanganannya. Jadi kalau ke klinik harus dilihat dulu dokternya, oh ini termasuk milia atau termasuk yang lain, karena penanganannya juga berbeda. Nggak asal langsung ini dikasih apa nanti malah jadinya nggak karuan kulitnya gitu. Jadi memang harus ke klinik yang memang sudah berlegalitas dan memang kliniknya itu dokternya udah berkompeten gitu. Oke, berarti untuk solusi-solusi dari milia sendiri sebenarnya bisa dilakukan di rumah ya dok Bisa. ya, dengan cara eksfoliasi, double cleansing juga, terus juga pencegahan juga pakai sunscreen yang sempat kita bahas kemarin ya dok Iya, ya. betul. Selain itu juga bisa pakai perawatan-perawatan dari dokter juga ya dok ya. Betul. Oke, berarti ngobrolin soal milia nih dok ya. Habis ini kita akan ada mitos dan fakta yang mungkin teman-teman udah penasaran banget nih. Mitos fakta soal milia itu apa aja? Terus apakah ini mitos atau fakta? Kita bakal bahas habis ini ya dok ya. Siap. Jadi stay tune ya. Oke. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Halo sahabat Cantik Sehat, masih di Cantik Sehat kali ini sama Dr. Novi Oktaviana. Hai dok, kali ini kita akan bahas mitos dan fakta dari si milia ini yang mungkin teman-teman di rumah juga penasaran sih, si milia ini tuh mitos A apakah benar atau cuman mitos belaka, apakah ini fakta atau mitos ya dok ya. Iya. Kali ini aku punya 6 pertanyaan mitos sama Dr. Novi. Mitos fakta yang pertama, milia bisa dihilangkan pakai air hangat. Enggak. Berarti mitos ya dok ya. Jadi sebenarnya air hangat itu untuk ini aja bukan menghilangkan tapi untuk merawat aja. Kalau menghilangkan nggak bisa. Tetap harus pakai. Tetap yang lain juga. Kalau cuma pakai air hangat nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Terus mitos fakta yang kedua, milia disebabkan sama krim mata. Krim mata. Iya. Bisa jadi iya, karena kadang krim mata itu mengandung pelembab yang isinya petroleum jelly yang memang menyumbat pori-pori yang ada di bawah mata. Itu juga bisa mengakibatkan gitu. Jadi kalau menggunakan krim mata harus sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Terus mitos fakta yang ketiga, milia lebih sering terjadi pada kulit yang kering. Belum tentu mitos ya, karena semua kulit juga bisa terkena milia kalau kulitnya kotor. Itu tadi, malas bersihin wajah. Iya. Kalau kulitnya kering tapi rajin bersihin wajah juga jarang terkena milia. Berarti selain di semua jenis kulit, di semua umur juga bisa ya Bisa. dok ya? Milia itu di anak bayi, Bisa. orang tua juga bisa ya dok ya? Betul, gitu.
Oke, untuk selanjutnya nih, mitos atau fakta, Milya bisa berubah jadi kanker yang mematikan nih, Dok? Ya nggak bisa, kan itu kan Milya itu kan yang tidak berbahaya ya. Kalau itu nanti dilakukan tindakan macam-macam itu tadilah yang bikin infeksi dan lain-lain itu jadi hal yang berbahaya. Jadi nggak sampai ke kanker gitu, nggak. Oke, terus mitos fakta yang terakhir, Milya bisa beranak pinak. Bisa sih. Karena apa? Gerombolan ya. Kadang satu dia beranak pinak ya. Itu karena dia ada sel kulit matinya udah terjebak di situ banyak gitu. Karena pori-porinya kan juga banyak. Berarti pori-pori kita kan juga banyak. Berarti di setiap pori-pori juga bisa timbul si Bisa. Milya ini ya, Iya. Dok ya. Kalau residu kotorannya banyak, keratinnya banyak. Nah, ngomongin keratin nih, Dok, minyak. Berarti kan paparan sinar matahari, terus pemakaian produk-produk yang punya mengandung komedogenik itu tadi, itu juga sangat-sangat berbahaya ya, Dok ya sebenarnya. Nah, untuk tadi kan kita sempat bahas nih soal retinol dan juga soal glycolic acid, itu sebenarnya untuk kulit kita sendiri biar nggak sampai ada milyanya, itu kita butuh kandungan yang seberapa kadarnya sih, Dok? Kalau untuk eksfoliasi tadi ya, ya jadi tergantung usia juga. Kadang kan usia itu semakin usia kita bertambah, semakin ada sel kulit mati yang harus diangkat. Ya kan, tapi kalau usia kita ya maksudnya masih kalian kepengen waktu masih muda, masih remaja ya, itu kotoran misalnya kan hanya kotoran yang ada di luar, pembersihan biasanya penggunaan eksfoliasi 1 minggu 1 atau 2 kali udah cukup. Misalnya pakai scrub di rumah ataupun pakai yang namanya chemical tadi yang namanya retinol atau retinoid. Itu kalau retinol atau retinoid itu bisa dipakai itu tadi 1 minggu 3 kali dulu. Kalau misalnya kulitnya tidak sensitif, retinol bisa dinaikkan 1 hari 1 kali, malam hari aja. Dan retinol pun ada dosisnya. Nah, dosis-dosis itu juga kita sesuaikan dengan kondisi kulit saat itu. Kalau iritasi jangan dipakai dulu. Gitu. Jadi pada saat kulit merah, perih, sensitif, iritasi, jangan gunakan retinol dulu. Tenangkan kulitnya dulu, nutrisi dulu, baru dieksfoliasi gitu. Jadi boleh dipakai tapi ada dosisnya. Ada dosisnya sendiri. Nah, terus ngomongin soal dosis dan soal skincare, kan kadang kan kita tuh tahu soal skincare, soal basic skincare itu di umur-umur yang mungkin remaja belasan tahun gitu ya, Dok. Tapi sebenarnya Milya itu rata-rata terjadi di umur berapa sih, Dok? Yang sering terjadi itu pada bayi malah. Pada bayi ya? sama ya remaja yang memang usianya mulai beranjak dewasa, karena kan kelenjar apokrin atau kelenjar-kelenjar minyak berproduksi banyak, jadi kotoran juga banyak, kita keringat juga, aktivitas kalau masih muda ABG gitu kan kotoran banyak, itu juga sering terjadi. Terus juga pada dewasa. Kalau pada dewasa seringnya karena paparan sinar matahari, penyakit yang namanya rosacea, komedo, ataupun penyakit-penyakit yang sering terjadi karena manipulasi ke wajah. Contoh sekarang kan seringnya kan terjadi, saya kepengennya mulus, glowing, terus wajahnya didermabrasi tiap minggu ya, jadinya kulitnya kan rusak. Nah, itu bisa menyebabkan malah terjadi milia juga. Jadi kalau anak bayi malah juga banyak. Berarti ini ibu-ibu di rumah nih harus banget tahu nih soal skincare bayi ya, Dok ya? Iya, skincare bayi harus tahu, nggak hanya skincare buat ibunya aja. Iya. Anak bayi juga harus tahu skincare. Karena skincare mulai dari bayi sampai tua, sampai lansia. Terus tadi kan ngomongin soal scrub juga nih, Dok. Kalau bayi kan udah pasti nggak mungkin pakai scrub ya, Dok? Iya. Nah, terus untuk scrub orang-orang dewasa, anak-anak remaja nih, kadang kan ada butiran-butiran scrubnya nih, Dok. Kalau ini pertanyaan aku pribadi sih sebenarnya. Scrub itu cara makainya biar si kulit matinya terangkat tuh gimana sih, Dok? Jadi kalau scrub itu kan termasuk physical eksfoliasi. Jadi physical eksfoliasi itu kita menggunakan bahan-bahan seperti scrub atau soft peel. Tergantung dari jenis kulit. Kalau jenis kulit kita sensitif ataupun kering, jangan gunakan yang tipenya kasar atau scrub kasar. Karena kalau scrub kasar itu akan memicu terjadinya residu di pori-pori. Jadi kedua, abrasi kulit atau kulitnya malah perlindungan kulitnya malah jadinya rusak. Nah, kalau bisa kita gunakan kalau masih muda pakai soft peel. Soft peel itu butirannya halus, tidak kasar, dan dia tidak meninggalkan banyak banyak residu.
Itu untuk kulit-kulit yang masih remaja itu saya sarankan soft peel dan bisa dipakai 1 minggu 2 kali. Itu soft peel. Biasanya saya racikan sih untuk remaja-remaja yang dok saya tuh nggak suka ini, nggak suka facial, nggak suka apa. Mereka saya ajarkan untuk eksfoliasi di rumah. Berarti bisa eksfoliasi sendiri ya? Bisa eksfoliasi sendiri tapi aman. Iya benar banget. Terus nih dok, tadi kan kita juga soal mitos dan fakta, kita juga ngomongin si kulit kering ya dok, karena ternyata semua kulit itu bisa kena si milia ya dok. Dan milia itu kan adanya karena ada minyak. Jadi apakah kulit berminyak itu lebih berpotensi untuk kena si milia atau gimana dok? Iya lebih berpotensi kalau itu tentunya. Tapi kulit kering pun juga bisa. Itu tadi keratinnya semakin banyak itu berpengaruh besar ke terjadinya milia gitu. Kalau kelenjar minyaknya banyak dan malas bersihin wajah, ya jadinya gitu. Tapi kalau kelenjar minyaknya banyak tapi dia rajin bersihin wajah, rajin eksfoliasi, rajin melakukan tindakan skincare basic, insya Allah nggak terjadi milia. Nggak akan terjadi. Nah kalau aku sendiri nih dok, ini ada milia nggak sih? Kalau di wajah aku? Kayaknya sih sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak. Berarti aman ya, aman. dok, ya? Yang penting pencegahan tadi, dan juga jangan lupa istirahat yang cukup. Tuh dengerin, jangan begadang. lupa istirahat yang cukup, jangan kebanyakan begadang. Iya. Apalagi nangisin Dilan. Nah itu dia. Mbak Nita sukanya nangisin, enggak nangisin ya? Tidak. Oh tidak, Tidak, dok. nggak boleh ya? Tidak boleh. Pantang bagi kita wanita. Okay. Nah, kalau kalian nih masih mau untuk konsultasi nih soal milia, soal kulit aku nih sebenarnya ada potensi untuk banyak milia atau ada milia yang mungkin mau timbul jerawat juga ya dok ya, bisa langsung menghubungi dokter ya dok ya? Boleh. Karena dokter juga praktek di RSUD Suwondo, RSUD Vestabik Pati, dan juga di Halodoc juga ada ya dok ya? Ada di Halodoc hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu kalau malam hari ya. Iya. Selebihnya mulai dari di jam berapa nih dok? Kalau yang di Halodoc? Di Halodoc itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi Halodoc jam 7 sampai jam 9, Senin, Rabu, dan Jumat. Itu di Halodoc gitu. Selebihnya di RSUD Suwondo, di Rumah Sakit Fastabik, dan di Klinik Alzina Skincare gitu. Tuh kalian bisa ketemu Dokter Novi di RSUD Suwondo, di Rumah Sakit Fastabik, di Klinik Alzena, dan juga di Halodoc setiap malam ya. Buat kalian yang nggak ada waktu sore hari, bisa ketemu dokter malam hari nih. Iya dok ya? Ya, sip. Nah itu tadi pembahasan soal milia bersama Dr. Novi Oktaviana. Saksikan terus Cantik Sehat di Lingkar TV setiap hari Jumat. Aku Anita Nawangasi bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri ya. Dadah.